cawapresnya? Ya, saya pikir kalau Partai Gerindra dan PKB kan sudah terikat pada satu kerjasama politik atau koalisi kebangkitan Indonesia Raya, ya, di mana penentuan capres dan cawapres akan disampaikan, dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Tentu, ya, ini kan membuat keputusan yang cukup penting, sangat penting. Seperti kata Pak Prabowo, tidak boleh gegabah, tapi sebaliknya justru harus cermat, ya, harus teliti, harus diputus dengan tenang, ya, dan mempertimbangkan berbagai hal, berbagai dinamika, berbagai masukan dari masyarakat. Ya, pada saatnya tentu akan diputuskan. Jadi gini, soal yang seperti ini menurut kami awal-awalnya mungkin terkesan rumit, ya, tapi semakin dekat justru pasti akan semakin rileks dibuat putusan. Sebagaimana dulu juga terjadi di Pilpres 2014 maupun 2019. Pak Habib, betul nggak kalau nama cawapres Pak Prabowo itu masih alot sebetulnya di Caimin ya, bukan di Pak Prabowo-nya. Jadi sebenarnya sosoknya udah ada, cuma masih belum deal dengan Caimin. Enggak juga ya, karena kan jangankan kami Partai Gerindra dan PKB ya, yang masing-masing tidak bisa mengajukan calon sendiri. Sahabat kami partai terbesar juga kan punya cukup kuota presidensial threshold, tapi tentu beliau-beliau juga sangat hati-hati, sangat teliti dalam membuat keputusan ini. Begitu juga kami. Tentu ini soal pertimbangan, karena kami menginginkan, ya, semua pihak menginginkan memilih yang terbaik. Ya, pengen kalau dipilih bisa satu running, kemudian bisa menang dan bisa mengisi kekuasaan ketika nanti insya Allah menang. Oke, saya ke Bang Eriko. Bang Eriko, ya. Ini kalau Pak Habib dan tadi menggambarkan seakan-akan Pak Prabowo masih mempertimbangkan, ini jangan-jangan masih saling tunggu dan saling mengintip satu sama lain. Kira-kira kandidat yang sebelah siapa yang kuat, itu juga yang membuat Pak Ganjar juga sampai sekarang masih belum diumumkan baca wapresnya. Jadi begini Mbak Livi, ini sebenarnya menarik ya. Kenapa hal ini sebenarnya prosesnya demikian panjang? Sebenarnya kan kalau kita mau berbicara secara jujur, seperti partai-partai yang sudah katakanlah berkoalisi, kalau kami menyebutnya dengan kerjasama, karena di dalam tata pemerintahan kita kan memang yang ada itu kerjasama, tidak ada yang namanya koalisi maupun oposisi seperti itu. Nah, simpel saja sebenarnya Mbak Livi. Kenapa proses yang ini cukup panjang? Pertama, bahwa disadari sekarang masyarakat sudah memahami betul fungsi-fungsi dari kepartean dan memang menuntut adanya wakil dari setiap partai itu yang disebut kader untuk jadi calon lah, katakan calon presiden atau wakil presiden, dan ada bonusnya. Bonusnya apa? Bonusnya itu kuartal efek terhadap partai tersebut. Apakah kecil, ataukah sedang, ataukah besar, itu soal kedua. Yang kedua, ini memang kan bagi PDI Perjuangan tidak ada masalah karena kami bisa mencalonkan sendiri dan kami sudah bekerja sama dengan tiga partai, dengan Perindo maupun juga dengan Hanura. Nah, bagi partai yang lain kan tidak bisa sendiri Mbak Livi, kan harus minimum memenuhi requirement yang paling minimum dengan 20%. Nah, sebenarnya ini harus kita tanyakan kembali kepada partai-partai tersebut, katakanlah contoh kepada adinda saya Habibur Rahman yang baru ini mendapat promosi menjadi wakil ketua Komisi 3, ya, selamat Adinda Habibur. Nah, sebenarnya apa lagi? Kalau memang mau berbicara jujur nih, kan sebenarnya kan bisa saja Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin bersama-sama sudah selesai, sudah bisa mencalonkan nanti di bulan Oktober. Tapi ya kami tidak tahu apa hitungannya dari katakanlah koalisi. Masih menunggu baca wapresnya Ganjar kali, Bang Eriko. Nah, kalau soal kami, apa yang harus diburu Mbak Livi? Karena begini, apa juga ininya dengan memburu hal seperti ini? Karena kenapa? Bagi kami, kan sudah disampaikan Ibu Ketua Umum, ada 10 calon. Dan dari situ kan memang harus dilihat mana yang bisa diterima oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Coba kalau Mbak Livi lihat hasil survei terakhir, dipasang-pasangkan pun ini belum bisa menampilkan hasil yang maksimum. Betul tidak?
Artinya, Tapi kan sejumlah lembaga, maaf saya potong, tapi kan sejumlah lembaga survei juga menyatakan ketika nanti nama bacawa pres diumumkan itu diprediksi akan mendongkrak elektabilitas para cawapres ini. justru itu Mbak Livi, ini Mbak Livi langsung potong. Saya baru mau sampai ke sana, Mbak Livi udah lebih paham sebenarnya. Bisa menjelaskannya ini kan begitu. Jadi sebenarnya apa? Masyarakat ini rakyatnya sudah sangat cerdas bahwa mereka tahu ini belum ada yang pasti seperti itu. Nah, justru itulah kami mau melihat sejauh apa sebenarnya yang sudah diberikan oleh Ibu Ketua Umum respon dari masyarakat, dari rakyat. Satu itu. Kedua, ini nanti bisa nggak bekerja sama dengan baik dengan Mas Ganjar? Karena apapun juga, ini kan menjadi konsep duit tunggal. Bagaimana Mbak Livi duit tunggal ini? Yang menjadi kapten kan cuma satu, yang menjadi katakan nakoda cuma satu. Nah ini bagaimana mencocokkannya? Ketiga, ini yang paling utama. Kan ini kan harus bisa meneruskan program Bapak Presiden Joko Widodo. Itu pesan penting dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan tidak bisa dipungkiri hasil dari survei 80% lebih tingkat akseptabilitas terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, untuk meneruskan ini tentu kan harus kemampuan. Mbak Livi ingat loh Mbak Livi, tahun 2045 kita mau menuju Indonesia Emas. Dan Bapak Presiden Joko Widodo mengingatkan kita mempunyai waktu 13 tahun lagi. Nah ini berarti priorisasi ini sangat penting. Nah, siapa yang paling pas ini? Kan ini harus cocok. Dia bisa meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian dia bisa juga orang yang memang berkategori yang memang bersih. Jangan salah loh Mbak Livi bahwa adik-adik kita milenial ini sangat menginginkan itu. Itu yang pertama dia inginkan, orang harus bersih. Tidak terikat, tidak menjadi terkait dengan hal-hal yang tidak baik dalam segi apapun itu hasil survei. Yang kedua bahwa mereka melihat bahwa pemimpin nanti ini bisa meneruskan energi baru dan terbarukan. Dan yang ketiga apa? Memperhatikan mereka dari segi ekonomi. Itu yang diinginkan oleh generasi muda sekarang. Dan kita melihat, jangan dipungkiri bahwa itu hampir 40% dari pemilih nanti. Mbak Livi. Jadi sebenarnya apa Mbak Livi? Ini kan masih punya proses waktu yang cukup panjang. Masih panjang waktunya. Masih ada 3 bulan lagi. Nah, sebenarnya Mbak Livi, pertanyaan ini kalau ke PD Perjuangan lah, dan mitra kami P3, Perindo, dan juga Hanura, apa yang harus diburu? Atau jangan-jangan masih bingung milihnya karena ada 10 nama kandidat bacawa presnya kebanyakan, jadi bingung mau milih yang mana. Jangan salah, pada tahun 2019, Ibu Ketua Umum bersama dengan mitra yang lain menentukan itu hanya 1,5 jam sebelum. Baik. Dan coba lihat hasilnya. Juga maksimal. Apakah juga calonnya pasti dari yang misalnya katakan popularitasnya tinggi? Belum tentu. Baik. Ini saya mau lempar ke Mas Umam. Mas Umam, emang selain popularitas, elektabilitas, logistik, apalagi sih yang dihitung untuk nentuin bacawa pres yang ideal buat capresnya? Ya, makasih Mbak Livi. Yang disampaikan oleh Bang Eriko tadi saya pikir memberikan satu pandangan yang lebih terbuka. Ada beberapa hal, faktor yang harus dicermati dalam konteks penentuan cawapres, yaitu bukan hanya elektabilitas. Elektabilitas hanya satu variabel kecil di dalam konteks penentuan seorang cawapres. Tetapi ada juga faktor lain, mulai dari faktor jaringan partai politik, jaringan non partai politik, dalam konteks ini bisa ormas, bisa alumni militer dan sebagainya. Kemudian kekuatan logistik, kemudian faktor ideologis, kemudian faktor yang terpenting, faktor kerentanan. Bisa saja kemudian orang memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, memiliki kekuatan logistik yang tinggi, tetapi kalau memiliki kerentanan yang tinggi terkait dengan potensi kasus hukum, isu etika yang berpotensi digunakan oleh lawan politik untuk mendegradasi nama tersebut, maka berpotensi harus dihitung secara cermat untuk menentukan seorang cawapres. Nah, oleh karena itu, saya mencermati tadi yang disampaikan oleh Bang Habib, kemudian Bang Eriko, sebenarnya ada satu ruang di mana belum ada titik temu negosiasi. Jadi just a symbol of negotiation. Kalau misal kita cermati, di level PDIP sendiri memang betul tidak ada kerentanan terkait dengan konteks syarat presidential threshold, karena PDIP sudah memiliki hak veto 20%. Tetapi bagaimanapun juga, 20% juga PDIP harus atau memiliki keinginan untuk memastikan capres-cawapresnya kompetitif dan bisa memenangkan pemilu. Nah, di level ini harus dihitung secara cermat. Per hari ini setidaknya ada keyakinan bahwa PDIP harus menyandingkan capresnya dengan satu alternatif pertama, yaitu representasi dari kekuatan Islam moderat.
baik itu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, karena berkaca dari pemilu di 1955 dan 1971, di mana kekuatan nasionalis waktu itu ketika didampingkan dengan kekuatan Islam moderat memiliki kekuatan efektif yang cukup efektif. Tetapi ada dua alternatif yang lain adalah kekuatan militer. Oke. Dalam konteks ini tentu militer yang sudah retired ya, dia sudah keluar dari TNI sendiri atau Polri, tetapi memiliki kapasitas jaringan teritorial yang kuat. Nah, oleh karena itu, saya menduga di PDIP sendiri sedang membaca secara serius, apakah misalnya kalau misal posisi cawapres disematkan atau diberikan kesempatan pada kelompok representasi Islam moderat, dalam konteks ini adalah Nahdlatul Ulama, besar kemungkinan nanti ketua tim pemenangannya adalah representasi dari militer, atau sebaliknya kalau cawapres diberikan kepada kekuatan non sipil, dalam konteks ini adalah militer, maka besar kemungkinan ketua tim pemenangannya berasal dari kekuatan Islam moderat di Indonesia. Sementara di kubu Pak Prabowo ada situasi yang lebih dilematis. Tadi disampaikan oleh Mas Habib, tapi Mas Habib sepertinya mencoba untuk menjelaskan secara diplomatis. Tetapi menurut informasi spekulatif mengatakan bahwa proposal politik dari PKB itu sudah sangat clear. Caimin diajukan untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sendiri sadar bahwa untuk memenangkan pemilu 2024, beliau harus bekerja sama dengan PKB. Karena ceruk pemenangannya adalah kekuatan basis pemilih di Jawa Timur salah satunya, dan juga Jawa Tengah. Dan jaringan santri sangat kuat di sana, dan itu bisa dimasuki jaringan komunitas Nahdliyin itu melalui mesin politik PKB. Problemnya sepertinya Pak Prabowo percaya dengan kekuatan mesin politik PKB, tetapi kurang percaya terhadap elektabilitas Caimin. Nah, negosiasi inilah yang kemudian sepertinya belum ketemu. Oleh karena itu muncul informasi spekulatif, konon katanya ada sejumlah nama, salah satu yang terkuat adalah Pak Erick Thohir, yang konon juga sudah dikomunikasikan oleh Pak Prabowo dengan Caimin. Tetapi sekali lagi, masih belum titik temu ya dengan Caiminnya ya. Belum ada titik ketemu di sana. Betul nggak tuh? Tentu membutuhkan kompromi lebih lanjut. Ya, jadi Mas Umam sendiri kan nggak berani menyampaikan kepercayaan terhadap informasi yang beliau sebut sendiri spekulatif ya. Namanya spekulatif ya tentu silakan saja, tapi kami perlu sampaikan bahwa basis penilaian cawapres dari Pak Prabowo tentu berbagai hitungan yang tadi kami sampaikan, mulai kecukupan elektoral presidensial threshold, kemudian juga bagaimana bisa saling melengkapi dalam konteks pemenangan, dan ketiga bisa saling mengisi ketika kelak sudah berkuasa. Jadi itu dihitung-hitung benar dengan cermat ya, dan jangan sampai ada miss sedikit saja sehingga bisa ya benar-benar nih kita kan mau menang. Kita sekedar mau maju formalitas, mendapat kotel efek, bukan hanya itu. Kedua belah pihak, baik kami Partai Gerindra maupun Partai PKB dan maupun rekan-rekan PKB, kita punya tekad kali ini kita benar-benar harus menang gitu kan kalau berkontestasi. Sehingga ya wajar ya kita belum bisa kan entoh ya kan, apapun keputusan soal cawapres itu ada domainnya Pak Muhaimin Iskandar. Jadi artinya betul ya, berarti putusan cawapresnya itu ada di Caimin ya Pak Habib? Ya, jadi Caimin dikatakan mempunyai kunci Inggris ya, kalau kata Pak Sekjen Partai Gerindra bisa menentukan gitu kan. Nah, kapan akan diputuskan dan kapan akan diumumkan kan menjadi domainnya beliau berdua ya. Tentu kan ini kan nggak perlu buru-buru ya, sambil terus kita mensikapi dinamika yang terjadi, menyerap informasi yang disampaikan, analisa yang diinformasikan kepada kami, nggak ada masalah. Terus mesin politik Gerindra dan PKB ini kan terus gerak. Kita konsolidasi bersama di hampir semua kota dalam beberapa minggu belakangan ini, dan komunikasi berbagai level terus kami lakukan. Oke, Pak Habib, kalau sampai sekarang belum nemu cawapres, jangan-jangan masih nunggu arahan dari pihak lain, misalnya Pak Jokowi atau Bu Mega. Tapi sebelum dijawab nih Pak Habib, saya mau putarkan dulu pernyataan ini dia. Tenang ya, tenang, kita jalankan dengan baik, kita diskusikan, kita buka hubungan dengan baik. Saya kira bagus kalau Caimin ketemu Ibu Mega, baik gitu ya. Ya, saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega, ya kan?
Tidak ada masalah kita. Yang penting hubungan baik sama semua orang. Oke? Gimana Pak Habib? Ya tentu kan beliau berdua juga mendengar pendapat, nasihat, masukan dari tokoh-tokoh bangsa, ya termasuk Pak Jokowi, termasuk Ibu Mega, ya. Pada akhirnya beliau berdua akan memutuskan dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Jadi masukan itu bukan hanya dari grassroots, ya. Beliau berdua keliling ke berbagai wilayah Indonesia, ya, ke berbagai tempat, ya, tapi juga dari sahabat-sahabat beliau berdua, dari bestinya, dari Pak Joko Widodo, dari Ibu Mega. Jadi benar-benar keren deh kalau benar-benar sudah diputuskan nanti. Ini saya pikir putusan yang sangat-sangat baik. Meski Pak Jokowi dan Bu Mega sudah punya jagoannya sendiri di atas kertas begitu ya Pak Ganjar? Ya, dalam konteks kebangsaan kan kita bicara sangat dewasa ya. Dalam konteks mungkin pilihan berbeda, tetapi dalam konteks kebangsaan kita tetap sama. Baik. Ini kan pemilu aja, kita seolah-olah di pertentangan, tapi setelah pemilu pasti udah cair lagi lah suasananya. Oke, Bang Eriko, jadi kapan pertemuan Bu Mega sama Pak Prabowo nih? Pak Prabowo tadi bilang sudah menunggu jadwalnya, kapan rencananya? Ya, begini, ini kan sekarang kan sebenarnya pertemuan ini hanya soal waktu saja. Kalau menurut saya, sekarang juga posisi Ibu Ketua Umum kami sedang tidak di Jakarta. Jadi memang ini kan nanti proses komunikasi berikutnya ya kita jujur saja seperti dengan Adinda Habibur Rahman, dengan juga dengan PKB di fraksi juga kita sangat hangat. Jadi komunikasi ini juga akan berjalan dengan sangat baik dan juga nanti tentunya kan pasti ada komunikasi juga dengan Mbak Puan di mana Umum menugaskan Mbak Puan untuk bisa melakukan komunikasi, melakukan juga hubungan saling bertukar informasi dan juga nanti mempersiapkan untuk pertemuan dengan Ibu Ketua Umum. Dan ini bukan satu hal yang katakan yang baru. Dan dalam hal ini saya baru kali ini saya sependapat betul dengan adinda saya Hoirul Umam. Ya. Pas sekali memang tadi yang disampaikan dengan beliau dan kami sepakat dengan Bung Habibur Rahman dengan Gerindra bahwa apapun ini nanti, katakan kalaupun sampai andainya ujungnya kita tidak bisa bersama-sama, bahwa kita tetap berkompetisi dengan baik, artinya kita tidak kan lagi seperti pada tahun 2019 ya, artinya begitu memberikan suatu hal yang tidak memberikan kondusivitas bagi masyarakat kita. Nah eranya ini sudah berbeda. Nanti biarlah ini proses ini berjalan lebih lanjut lagi dan kita lihatlah kapan waktunya nanti yang paling tepat antara pertemuan antara Ibu Mega dengan Gus Ami bersama juga Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Ya kita tunggulah nanti. Saya juga sangat syukur Mbak Livi nanti menikmati nasi goreng yang enak betul itu kalau saya. Buatan Bu Mega ya. Kalau Pak Prabowo yang minta sama Gus Ami pasti diberikan. Kalau saya yang minta repot lah. Jadi nanti ada politik nasi goreng babak kedua atau babak kesekian. Apapun itu ya. Kita nggak tahu juga kan nanti tahu-tahu nanti bersama juga dengan Pak Prabowo di Hambalang kan begitu kan. Tapi janganlah Bro Habibur Rahman diajak kami diajak naik kuda ya Adinda Hoirul Umam ya kan. Ya artinya ya inilah namanya kalau yang naik kuda ya nanti Mbak Puan lah dengan kami kan seperti itu ya. Rasa itu barangkali yang bisa saya. Oke. Saya ke Mas Umam. Mas Umam ini indah ya rasanya kalau melihat kompetisi di Pilpres jelang Pilpres ini masih sebegitu kondusifnya kayak begini. Ini arti pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega memang nanti akan terlihat akan seperti apa, Mas Umam? Iya, sebenarnya di satu sisi ini menunjukkan satu pola komunikasi yang cukup kondusif. Tetapi di saat yang sama, Mbak, kekondusifan ini sebenarnya merepresentasikan ketidakjelasan peta kekuatan. Karena bagaimanapun juga, masing-masing kekuatan sekarang memiliki titik keseimbangannya. Nah, oleh karena itu tidak ada yang memiliki kekuatan veto yang bisa mengontrol, bisa mendesak, atau bisa mengendalikan kekuatan lain. Sehingga kemudian masing-masing mencoba untuk mencari ritme yang tepat. Nah, sama terkait dengan ketika kemudian kemarin Pak Prabowo mengunjungi Caimin, sebenarnya bukan semata-mata Caimin pulang dari haji dari Tanah Suci. Tetapi bisa juga kemudian kunjungan itu adalah sebuah respon cepat dari Gerindra untuk menahan manuver PKB.
Karena yang belakangan ini sudah mulai bermain mata dengan Bang Eriko dan teman-teman dengan untuk membuka ruang komunikasi dan lain sebagainya. Oke. Karena bagaimanapun juga proposal yang sudah diajukan sekian lama kemudian digantung oleh Pak Prabowo, saya pikir itu berpotensi untuk memunculkan evaluasi serius dari PKB terhadap Gerindra. Baik, Mas Umam, jadi untung rugi umumkan cawapres sekarang itu apa? Untuk ruginya, kalau misal kita mencermati dari basis timeline, proses kampanye yang hanya sekitar 35 hari, saya pikir, 75 hari, saya pikir itu waktu yang sangat pendek. Noted bahwa tidak ada incumbent, maka besar kemungkinan masing-masing komposisi capres-cawapres harus mulai dari start yang sama dan itu sangat pendek. Kalau bisa dilakukan sekarang, maka kemudian proses sosialisasi termasuk untuk memberikan ruang terbuka, memberikan ruang serangan, termasuk ruang mitigasi untuk melakukan respon balik, itu akan jauh lebih signifikan. Tetapi kalau misal kemudian di akhir, misalnya di momentum penetapan capres-cawapres oleh KPU, tepatnya pada tanggal 25 November, maka praktis masyarakat tidak memiliki basis pilihan yang kuat. Baik. Ingat Mbak Livi, pelajaran terpenting dari berbagai sejarah, termasuk juga konteks pilpres di berbagai negara, ketika terjadi stagnasi elektabilitas, kemudian sudah tidak ada strategi lain, basis logistik juga semakin terbatas, maka berbagai cara akan dilakukan. Di level itulah kemudian potensi eksploitasi politik identitas, hal-hal terkait dengan hoax, fake news, hate speech akan kembali dioptimalkan untuk membalik situasi. Nah, hal inilah yang kemudian kita perlu hindari. Karena itu, semakin cepat deklarasi, semakin baik ya, sehat untuk demokrasi kita. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Pak Habib, terima kasih Bang Eriko telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Saudara.